Baik, saya mendengar tong sampah bunyi lah daripada Deddy Sitorus lah. Lebih berharga tong sampah lah saya dibanding Deddy anggota dewan nih. Apa-apa, maksudnya gini, itu pilihan bebas lu, ya. Oke? Pilihlah di sana, tapi jadilah sesuatu. Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, pada video kali ini kita akan melanjutkan mereaksi dan mengomentari aksi Bung Noel ketika debat. Kali ini tensinya belum turun-turun teman-teman. Pada debat kali ini yang akan kita saksikan, dia bahkan menyebut lawannya itu tidak berbobot dan menggunakan diksi tong sampah lawannya dibandingkan dengan tong sampah. Emang top dah, keren. Bung Noel ini sangat-sangat idola ya. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Yang nyampeinnya aja tidak berbobot secara kualitas politik. Jadi saya mau ngomentarin orang yang tidak berbobot, ngapain? Gitu. Tapi itu tudingan personal, Bang. Tudingan personal dari Bang Noel. Jangankan tudingan ke saya, waktu saya ke Kaltara aja, dia coba membuat narasi seakan-akan ada caleg baru masuk Kaltara. Dia gelisah deh dengan narasi-narasi yang sebetulnya serangannya ke pribadi, tidak bicara tentang programatik. Jadi menurut saya ya mulutnya Deddy Sitorus ini lebih baik saya mendengar tong sampah bunyi lah daripada Deddy Sitorus lah. Lebih berharga tong sampah lah saya dibanding Deddy anggota dewan nih. Sampaikan Deddy Sitorus, lebih berharga bunyinya tong sampah daripada suaranya Deddy Sitorus. Bang Noel harus tetap beretika, Bang. Itu tudingan cukup keras, cukup lantang. Ya, karena kami sesungguhnya juga mengundang Bung Deddy Sitorus pada petang hari ini, tapi yang bersangkutan punya agenda. Nggak berani dia, nggak akan berani berdebat dengan saya. Okay. Saya tunggu momen itu. Nanti lapor polisi lagi. Oh, laporin aja nggak apa-apa. Kita udah terbiasa kok di penjara. Tapi Mas Gundrom, artinya disampaikan oleh Deddy punya data? Ya, itu biasa menurut saya. Kita bicara soal kualitas rekam jejak. Sampaikan tadi, pentingnya menilai seseorang dari rekam jejak, ya kan? Jadi zaman kampanye, saya ulangi lagi, zaman kampanye itu orang biasa berbulut manis. Mau janji itu gratis, ini gratis, dan sebagainya, gratis, dan sebagainya. Lihat aja rekam jejaknya. Apakah selama dia memegang sebuah jabatan, kewenangan, pernah tidak melakukan program-program seperti itu? Nah, disitulah kita melihat, kalau hanya orang bermulut manis tapi lihat rekam jejaknya nggak ada, ya memang nggak usah dipercaya. Apa yang gitu. salah dari rekam jejak Pak Prabowo itu luar biasa. Begini, salah satunya dia berani coba menyelamatkan 51 triliun anggaran di Kementerian Pertahanan. Itu anggaran itu mau dikorup, kemudian beliau laporkan ke Presiden, Pak, ini ternyata begini loh, korup itu begini nih. Mereka bisa menaikkan anggaran-anggaran itu semaunya para ini pemain-pemain alutista. Nah, disitulah mulai dari situ kita lihat bahwa Pak Prabowo ini punya komitmen terhadap apa? Pemberantasan korupsi. Kedua, yang tadi saya sampaikan tadi, yang kasus Semarang, ketika ada kekerasan, beliau langsung melakukan tindakan, copot. Ketiga, persoalan caleg kata terindikasi pernah terlibat korupsi, pernah dihukum korupsi, langsung dicoret lah dari pencalekan. Tidak ada noda sama sekali. Oh iya. Okay. Gini, kalau kita mau nanya, mau sampaikan apakah di Republik ini semua orang-orang yang hadir di Republik ini tidak punya dosa masa lalu? Pasti punya. Mau Ganjar kayak, mau Anies kayak, mau Prabowo. Tapi kan bukan di situ. Prabowo dosa masa lalunya apa? Saya nggak tahu loh kesalahan di masa lalu. Mungkin aja dia apa gitu. Anies juga punya. Ganjar juga punya, nggak mungkin tidak. Tapi kan kita mau ke depan ini bukan mencari pemimpin yang hasil rekomendasi Tuhan, dapat mandat dari Tuhan. Tapi ya, waktu ditanya presenternya emang dosa masa lalu Pak Prabowo apa? Ya nggak tahu gitu kata Noel ya. Padahal kita semua tahu apa kan. Cuman Noel karena sekarang dukung Pak Prabowo, dia tidak mau menyenggol-nyenggol masa lalu Pak Prabowo gitu ya teman-teman. Dari mandat demokrasi, ya penting tadi yang disampaikan jejak rekam dan sebagainya. Tinggal makanya kuatkan demokrasinya agar apa? Siapapun pemimpinnya mau dikontrol oleh rakyat. Tidak lagi namanya kembali ke era Orde Baru. Beda pandangan tangkap habisi, beda pandangan tangkap habisi. Dan saya melihatnya hari ini, maaf, pendukung Mas Ganjar hari ini kita lihat kemarin beberapa hari yang lalu melakukan yang namanya berita-berita bohong begitu masif. Itu dilakukan oleh Afifur Rahman. Kedua disampaikan juga oleh Rudy Eskamri. Ketiga oleh yang namanya siapa? Adi Kurniawan atau siapa? Lantas siapa lagi? Nah, terlegitimasi itu sepertinya dapat sokongan dari aktor intelektual. Siapa aktor intelektual itu yang pernah terlibat kasus Harun Masiku. Oh, siapa tuh orang itu? Mas Gundrom, ditanggapi Mas. Tudingan jelas. Menurut saya jelas bahwa kalau itu terkait dengan hoax dan fitnah, silakan laporkan ke polisi. Kita laporin. Tapi minta harus tegas ya.
tindak tegas dan jangan tebang pilih. Betul. Ingat kasus Ratna Sarumpait, penyebaran hoax 2019. Dia yang bikin, kemudian dia yang nyebarin. Ya. Prabowo juga nyebarin. Harusnya ketika Ratna Sarumpait kena kasus ya penyebaran hoax, dalam undang-undang ITE jelas bahwa tidak hanya orang yang membuat hoax, membuat fitnah, tapi orang yang menyebarkan. Karena itu Prabowo harusnya 2019 juga 2019 ketika gitu kasus Ratna Sarumpait, yang minta tangkap Prabowo saya, yang melaporkan Prabowo itu saya dan kawan-kawan saya. Betul. Tapi sekarang Anda bergabung dengan Prabowo Subianto. Karena kita melihat bahwa Prabowo menginginkan bangsa ini benar-benar Enggak. bersatu. Kalau kembali ke kasus rekonsiliasi. itu, harusnya Prabowo Dan juga itu ditangkap terbukti zaman ketika itu. Prabowo masuk dalam pemerintahan Pak Jokowi. Isu-isu Prabowo mau kudeta, lantas mau ngambil alih, Orde Baru ribut, itu ternyata dibuktikan oleh Pak Prabowo tidak ada. Nah itulah pemimpin. Tapi saya yakin sekali Pak Prabowo itu pemimpin yang lahir dari proses, bukan instan atau katrolan. Ya, dia kan sedang mempromosikan calonnya, ya biasalah. Namanya juga Saya seorang mempromosikan pendukung, calonnya, ya kan? tapi itu fakta yang saya sampaikan. Itu berbasis data, bisa nge-tracking. Jadi kok kembali di ke media Ya, tadi Bung Noel bilang Pak Prabowo itu pemimpin yang berproses. Ya memang benar karena beliau pernah di militer gitu ya, dan usianya juga sudah cukup lah ya untuk disebut pemimpin yang berproses. Tapi wakilnya bagaimana? Menurut saya tidak berproses, yaitu Gibran, karena bypass lewat putusan MK. Kalau putusan MK harusnya tidak dirubah, ya Gibran itu harusnya berkarir jadi gubernur dulu. Jadi tidak bisa langsung jadi cawapres ya. Wakilnya itu yang harusnya dikomentari oleh Bung Noel ya. Sampai mau adu jotos ya, Noel mendatangi Deddy Sitorus gitu ya. Di sini Deddy Sitorus ternyata nggak takut. Mana nih katanya Bung Noel ngomongnya ngakunya Deddy Sitorus takut sama dia. Ternyata lebih garang lagi Bung Deddy Sitorus. Saya sarankan ikut pertandingan resmi ya, kayak artis-artis tuh yang main tinju diselesaikan di sana sehingga tidak masuk tindakan kekerasan, tapi fair bertarung misalnya di ring tinju atau ring MMA gitu ya, mungkin tinju lah ya, tinju karena bukan profesional jadi pakai alat pelindung, tapi berapa ronde misalnya 5 ronde. Nah saya sarankan tuh Bung Noel sama Bung Deddy Sitorus main tuh di sana. Wah keren tuh ya teman-teman. Ya, sudahlah Noel, tapi tidak apa-apa. Maksudnya gini, itu pilihan bebas lu, Ya. oke? Pilihlah di sana, tapi jadilah sesuatu. Jangan cuma menjadi alat, jangan cuma menjadi bagaimanapun juga ya Nel ya. Kita punya sejarah perjuangan yang panjang, oke? Dan gue tidak rela kalau kemudian lu cuma jadi alat bagi mereka. Lu harus menjadi pemimpin di sana. Ini jadi kayak disamain. Biasanya Bung Noel langsung memotong bicara, sekarang Enggak, saya wah, aneh sih di sini nggak langsung motong. Enggak, ini penting buat dia gitu, karena dia ini, saya kenal dia ini 28 tahun. Oke. Dan dia teman sejarah saya ini. Dan dia selalu kalah di finishing touch. Tadi kita ngobrol di luar. Begini bagus finishing touch-nya gagal. Kenapa? Manuvernya aneh. Dia doyan improvisasi di ujung. Nah, tapi pilihan dia ini pilihan yang luar biasa berani. Walaupun kemudian menyakiti berapa hati teman-teman yang lain, tapi sudahlah. Saya cuma bilang sama teman-teman gitu. Ini tadi Sudah, ini pilihan Noel. Oke. Mau pindah ke GP Mania lagi masih boleh. tapi lu sudah di sana, jadilah sesuatu gitu loh. Ya, kalau di hadapan Bung Adian Apitupulu, Noel ini lebih sabar, lebih santuy, mau mendengarkan. Mungkin karena sahabatnya ya, jadi sahabat perjuangan, jadi dia lebih santai. Tapi kalau di hadapan Deddy Sitorus, tensinya kayak kemarin tuh langsung tinggi. Bahkan tadi kita saksikan videonya mau adu jotos. Wah ngeri banget tuh ya teman-teman. Jadi ya ini mungkin bedanya ya di hadapan Adian dan di hadapan Deddy Sitorus. Dan masukan dari Adian juga bagus. Ketika dia mendukung seseorang ya dia harus jadi sesuatu di sana, harus jadi pemimpin. Saya pikir itu nasihat yang baik untuk Bung Noel ya. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Tolong di like videonya, di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.